Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Mohasan Mutawakil Alaullah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD dan Bapak Robi Firman Dildi Harjo MPD. Dan yang saya hormati kedua orang tua dan keluarga yang saya sayangi. Judul proposal yang akan saya sampaikan yakni tentang dinamika pemanfaatan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, studi kasus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan Universitas Pancamarga. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Musliha dari Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Baik, kita lanjut. Latar belakang masalah. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan belajar. Teknologi dalam dunia pendidikan menyediakan berbagai alat dan sumber daya yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, memperluas akses terhadap informasi, serta mendukung metode pengajaran yang lebih inovatif. Kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menjalankan tugas layaknya manusia dengan bahkan tingkat artificial intelligence dalam dunia pendidikan memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran. AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan akses luas terhadap sumber belajar, serta membantu dalam analisis data akademik. Namun, AI juga memiliki potensi dampak negatif seperti ketergantungan, pengurangan interaksi sosial, serta resiko plagiarisme. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Siddiq Sugiono, pemanfaatan AI di lembaga pendidikan memiliki dua sisi, yakni dampak positif dan dampak negatif. Berdasarkan dampak tersebut, pemanfaatan AI dapat dimaksimalkan melalui pelatihan intensif, regulasi yang jelas, dan pengawasan ketat. Perguruan tinggi perlu memiliki kebijakan serta edukasi yang tepat agar AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sarana instan penyelesaian tugas. Namun, di lapangan banyak yang belum tahu, bahkan dosen pun belum tahu atau belum siap karena kurangnya pelatihan itu sendiri. Sedangkan sebagian mahasiswa justru menyalahgunakannya. Nah, salah satu contoh dinamika tersebut terjadi di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan di Universitas Pancamarga. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong menghadapi keterbatasan penggunaan AI karena regulasi pesantren, sedangkan UPM lebih fleksibel. Meskipun banyak mahasiswa menerima AI, pemanfaatannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan, pemanfaatan, dan dampak AI dalam pembelajaran di kedua perguruan tinggi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu fokus masalah. Fokus masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, kesiapan mahasiswa dengan perkembangan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pemanfaatan artificial intelligence dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu yang ketiga, dampak positif dan negatif pemanfaatan artificial intelligence dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah daripada proposal ini adalah yang pertama, bagaimana kesiapan mahasiswa dengan perkembangan artificial intelligence dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan yang kedua bagaimanakah pemanfaatan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan yang ketiga yaitu bagaimanakah dampak positif dan negatif pemanfaatan artificial intelligence dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Tentunya, proposal ini memiliki tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menganalisis kesiapan mahasiswa dengan perkembangan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis pemanfaatan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu menganalisis dampak positif dan negatif pemanfaatan artificial intelligence yang ada dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.
Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di sini saya akan membahas manfaat teoritisnya terlebih dahulu, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia pendidikan tingkat yang tinggi, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, memberi pemahaman mendalam terkait teori-teori pembelajaran yang relevan dalam penggunaan AI, serta memperkaya kajian dalam bidang teknologi pendidikan. Sedangkan manfaat praktisnya ialah bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence, untuk meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkannya secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu bagi perguruan tinggi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi kepada dosen dalam merancang metode pengajaran yang inovatif dengan AI, serta menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penerapan AI untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis teknologi, menyusun regulasi untuk integrasi AI dalam pembelajaran, serta mampu membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang akibat perkembangan AI di dunia pendidikan. Yang keempat, manfaat untuk peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini dapat menjadi dasar dan sumber informasi yang berguna serta membuka perspektif baru mengenai dinamika pemanfaatan AI dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Mubarik et al. 2024 dengan judul Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Proses Pembelajaran menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di SMP Negeri 3 Cirenja belum optimal memanfaatkan AI, namun pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam merancang media pembelajaran berbasis AI. Penelitian ini berbeda karena fokus pada tingkat sekolah menengah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada perguruan tinggi dan kesiapan mahasiswa. Selanjutnya, penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Slamet Supanggat et al. Pada tahun 2024 dengan judul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence AI dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa AI meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, risiko plagiarisme. Nah, AI juga dimanfaatkan sebagai alat penyesuaian pembelajaran sistem penilaian otomatis atau tutor virtual. Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eri Susanto pada tahun 2023 dengan judul Analisis Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur komprehensif. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kolaborasi antara AI dan manusia dapat meningkatkan efektivitas pendidikan, namun juga menimbulkan risiko seperti kemalasan dan pelanggaran keamanan. Selanjutnya, kajian teori. Di sini, kajian teori kita akan membahas tentang konsep artificial intelligence dalam dunia pendidikan dan dinamika pemanfaatan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan juga teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Konsep artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu definisi dan sejarah artificial intelligence AI. Artificial Intelligence AI adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Sistem ini dikembangkan agar dapat bekerja secara mandiri tanpa intervensi manusia secara langsung. Tujuan utama AI adalah mengotomatisasikan berbagai proses kerja agar lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks pendidikan, AI membantu proses pembelajaran menjadi adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Sejarah perkembangan AI dimulai pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth di Amerika Serikat oleh John McCarthy. Sejak itu, AI dikembangkan dari eksperimen sederhana sehingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan ketersediaan data besar. Di bidang pendidikan, perkembangan ini mendukung terciptanya lingkungan belajar digital yang inovatif. Nah, AI saat ini telah digunakan secara luas dalam berbagai sektor termasuk pendidikan. AI dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat serta distribusi informasi dan mempermudah akses terhadap sumber belajar. Nah, dengan demikian pemahaman terhadap
definisi dan sejarah AI menjadi lebih penting dalam memahami manfaatnya dan mendukung proses pendidikan modern. Selanjutnya adalah perkembangan artificial intelligence dalam dunia pendidikan. Artificial intelligence mengalami perkembangan pesat dalam pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Dengan memberikan perubahan signifikan pada cara penyampaian materi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, AI memungkinkan pembelajaran yang personal dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa masing-masing. AI juga mempermudah tugas dosen dalam mengelola kelas seperti mengoreksi tugas, memberikan umpan balik yang secara otomatis, serta memantau perkembangan belajar mahasiswa sehingga dosen bisa fokus kepada pengembangan materinya. Nah, AI juga mendukung pembelajaran yang secara fleksibel tanpa batas dan ruang waktu, serta memperkaya pengalaman belajar melalui virtual classroom dan simulasi yang interaktif. Nah, namun perkembangan AI juga itu menghadirkan tantangan, karena tidak semua lembaga pendidikan itu memiliki sumber daya yang memadai terhadap AI tersebut. Nah, maka dibutuhkanlah kesiapan infrastruktur dan pelatihan tenaga pendidik dan regulasi pendukung agar pemanfaatan AI tersebut berjalan merata dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis artificial intelligence yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama di sini ada ChatGPT. ChatGPT merupakan model bahasa basis AI yang dikembangkan untuk memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami. Dalam pembelajaran, ChatGPT itu membantu mahasiswa mencari penjelasan konsep serta menyusun esai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan serta memperoleh ide-ide baru secara cepat. Nah, teknologi ini juga digunakan sebagai asisten dalam pembelajaran pribadi yang secara responsif. Selanjutnya yaitu ada Humata AI, yaitu Humata AI itu digunakan untuk membaca dan menganalisis sebuah dokumen secara efisien. Nah, mahasiswa di sini dapat mengolah file dalam berbagai format untuk kemudian mendapatkan rangkuman isi dari file tersebut. Humata AI ini mempermudah pemahaman materi akademik dalam waktu yang singkat. Selanjutnya di sini ada Canva. Nah, Canva itu merupakan platform desain grafis yang berbasis AI dan mempermudah penggunaan dalam membuat materi pembelajaran visual seperti PPT presentasi, infografis, dan media pembelajaran dengan cepat. Memerlukan keahlian desain. Nah, Canva itu meningkatkan kreativitas dalam penyajian materi ajar, seperti modul. Nah, selanjutnya yaitu Grammarly. Nah, Grammarly ini adalah alat bantu penulisan berbasis AI yang membantu mahasiswa menulis serta tata cara bahasa yang tepat. Aplikasi ini memeriksa ejaan, tata bahasa, serta gaya penulisan, serta memberikan sarana perbaikan agar tulisan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah akademik. Nah, Grammarly ini mendukung peningkatan keterampilan menulis secara signifikan. Selanjutnya ada Quillbot, yaitu Quillbot digunakan untuk memparafrase teks secara otomatis tanpa mengubah maknanya. Nah, dalam dunia akademik, Quillbot ini membantu mahasiswa untuk menyusun ulang agar kalimat terdeteksi plagiarisme serta meningkatkan variasi dalam penulisan. Nah, teknologi ini mempermudah proses penulisan yang secara efektif dan efisien. Nah, di sini juga ada chatbot dalam pembelajaran. Chatbot dalam pembelajaran ini adalah sistem AI yang dirancang untuk memberikan respon otomatis terhadap pertanyaan mahasiswa. Nah, chatbot ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seputar materi, jadwal, serta tugas perkuliahan. Nah, dengan chatbot ini juga mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan interaksi antara sistem dan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada databot, adalah asisten suara berbasis AI yang membantu pencarian informasi melalui perintah suara. Databot mendukung mahasiswa dalam mengakses data, fakta, dan referensi akademik secara cepat. Nah, kehadiran teknologi ini mempermudahkan mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus mengetik secara manual. Selanjutnya yaitu dinamika pemanfaatan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran di perguruan tinggi itu semakin berkembang, kemudian memberikan kemudahan bagi dosen dan mahasiswa. Nah, AI mendukung perbuatan materi ajar, mengelola data mahasiswa, dan evaluasi pembelajaran serta pendampingan belajar secara otomatis. Nah, aplikasi AI itu seperti chatbot, pendidikan, platform kuis otomatis, dan sistem penilaian digital memudahkan mahasiswa dalam memahami materi. Nah, dosen juga diuntungkan dengan efisiensi waktu dan tenaga serta pemantauan perkembangan mahasiswa secara real time. Namun, penggunaan AI memerlukan kesiapan infrastruktur, pelatihan, dan pemahaman teknologi yang memadai. Perguruan tinggi harus memastikan AI digunakan dengan bijak, yang jelas, dan untuk menghindari masalah etika, privasi, dan keaslian karya ilmiah. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan dalam proposal ini adalah teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui interaksi sosial, di mana individu membangun pemahaman melalui komunikasi dan berkolaborasi. Konsep utama teori ini adalah Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD, yang menunjukkan jarak antara kemampuan mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, memberikan scaffolding untuk mengembangkan potensi mahasiswa. Vygotsky juga menggarisbawahi peran alat bantu seperti bahasa dan teknologi dalam mempercepat pembelajaran. AI dalam pendidikan berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung interaksi antara mahasiswa, dosen, dan materi, serta mempercepat pencapaian kompetensi. Penerapan teori ini
dalam konteks AI relevan untuk pembelajaran di perguruan tinggi dan memperkaya pengalaman belajar melalui teknologi yang adaptif dan kolaboratif. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dari kerangka konseptual di atas dapat dijabarkan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran di perguruan tinggi Probolinggo berdasarkan teori konstruktivisme Levi-Vygotsky dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, teknologi pendukung, serta interaksi sosial mahasiswa dan peran dosen sebagai fasilitator. AI menciptakan kebiasaan baru dalam pendidikan tinggi melalui fitur seperti pembelajaran adaptif, chatbot, Canva, dan lain-lain sebagai sistem analitik yang mendukung kebutuhan individu mahasiswa. Nah, teknologi ini mendorong kemandirian belajar, kolaborasi berbasis teknologi, dan eksplorasi sumber daya digital, sekaligus menciptakan ruang kolaboratif untuk interaksi sosial antara mahasiswa, dosen, dan teknologi. Scaffolding berupa panduan belajar dan umpan balik perkembangan AI membantu mahasiswa memperluas kemampuan dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD tadi. Penggunaan AI perlu diawasi untuk mencegah dampak negatif seperti ketergantungan teknologi dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Peran dosen dan institusi perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan AI menjadi alat pendukung yang efektif tanpa menggantikan metode pembelajaran tradisional, sehingga mahasiswa dapat membangun pengetahuan, meningkatkan kompetensi akademik, dan menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Selanjutnya, fokus masalah. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam proses pembelajaran. Lokasi penelitian ini berada di Universitas Pancamarga dan juga Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memiliki karakteristik berbeda dalam penerapan teknologi pembelajaran. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Levi-Vygotsky. Selanjutnya adalah kehadiran penelitian. Penelitian lapangan memiliki peranan penting dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dari informan. Peneliti harus membangun keterlibatan yang jujur dan terbuka terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung. Dan peneliti di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan dan izin yang diperoleh, baik dalam jadwal yang telah direncanakan maupun kunjungan mendadak jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam fenomena yang akan diteliti dan memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kenyataan yang ada. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sehingga sumber data penelitian ini terdiri dari atas informan, peristiwa-peristiwa di lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini. Teknik snowball sampling digunakan sebagai metode utama untuk menentukan informan. Penelitian ini melibatkan 3 kelompok informan, yaitu informan kunci atau key informan, informan utama atau main informan, dan informan tambahan atau additional informan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi atau pengamatan, dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data terdiri dari 4 tahap, yang terdiri dari yang pertama pengumpulan data, yang kedua kondensasi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan teknik triangulasi, yang merupakan metode untuk memverifikasi kevalidan data dengan menghubungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan informasi yang berbeda. Proses triangulasi peneliti melakukan verifikasi data melalui berbagai sumber yang dikenal dengan sebutan triangulasi sumber. Penelitian ini juga mengandalkan triangulasi teori untuk memperdalam analisis. Teori konstruksi sosial yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk memahami fenomena saja,
Akan tetapi juga untuk menguji kesesuaian antara data yang diperoleh dan teori yang diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.